Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang pendekatan filosofis evaluasi pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Syarnubi MPDI. Dari kelompok 10 yang beranggotakan, pertama saya Yeka dengan NIM 2210 202240. Dan saya Muhammad Andri Pratama dengan NIM 2210202052. Dan saya dengan nama Fahmi Ma'arif dengan NIM 2220202062. Pembahasan yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan pendidik dapat memetakan tingkat kemampuan peserta didik dalam suatu pelajaran, mana peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang, dan tertinggal. Sehingga setelah diketahuinya kemampuan peserta didik, pendidik dapat memberikan tratamen terhadap peserta didik. Peserta didik yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar dan memenuhi kekurangannya. Sedangkan kepada yang cerdas diberikan pengayaan agar ia terus meningkatkan kemampuannya ke arah yang lebih baik lagi. Inilah gambaran tentang evaluasi pendidikan yang dilakukan Lembaga Formal Indonesia. Evaluasi pendidikan menurut Islam, yaitu evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Daulay, suatu hal yang paling esensi dari evaluasi adalah seseorang dapat mengevaluasi dirinya sendiri, yakni sudah seberapa jauh kemampuan beragamanya, keimanannya, dan pengalaman agama serta akhlak yang mulia. Orang yang menyadari dirinya masih banyak kekurangan, maka ia akan berupaya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Menurut Kurniawan, konsep evaluasi dalam pendidikan memiliki makna ganda, yaitu evaluasi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas epistemologi pendidikan Islam yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang diperoleh dalam proses pendidikan. B. Evaluasi ditempatkan sebagai aksiologi pendidikan Islam yang berguna untuk memberi muatan nilai dalam setiap komponen dan proses pendidikan. Lalu, pembahasan kedua. Landasan evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ada banyak dalil terutama dalam surah Al-Quran yang membicarakan tentang evaluasi pendidikan. Itu terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini, bertakwa kepada Allah pada redaksi pertama dikaitkan dengan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia beriman agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap perbuatannya yang telah lalu, yang akan menjadi dasar dalam melakukan perbuatan selanjutnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 26 yang berbunyi, artinya, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Pernyataan ini berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Allah mengutus dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, sebagai supervisor dan evaluator manusia. Kedua malaikat tersebut mencatat semua perbuatan manusia. Berdasarkan catatan tersebut, Allah mengevaluasinya. Hasil penelitian yang baik mendapatkan surga, sedangkan hasil penelitian yang buruk mendapatkan neraka. Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia akan dihisab sesuai dengan amalan perbuatannya, baik dari kebaikan maupun kejelekannya, walaupun seberat biji zarrah. Maka sepantasnya setiap manusia untuk selalu mengevaluasi diri sebelum Allah mengevaluasi amal perbuatannya. Baiklah, pembahasan ketiga yaitu fungsi dan prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan fungsi evaluasi pendidikan Islam secara umum.
Pendidikan Islam secara rasional filosofis adalah bertujuan untuk membentuk al-insan. Keberhasilan program pengajaran perlu dikesampingkan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, diantaranya adalah siswa, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan sendiri. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.